Mengenai Ya. proses belajar Kak Soim di UIN Sunan Kalijaga, di CV Kak Soim juga melampirkan bahwasanya kuliah nyambi nguli. Oh iya iya iya. Iya. Itu bisa Jadi dijelaskan nggak? Maksudnya ini tuh inspiratif, maksudnya dengan pekerjaan kakak nguli, tapi masih punya impian untuk menjadi seorang sarjana. waduh ini kisah yang sangat pilu nih. Buat saya berkaca-kaca ini. Perlu tak kasih kaca? Berkaca-kaca nih. Aduh, ini saya berat mau cerita hal ini sebenarnya. Ini privasi. Jadi alhamdulillah waktu saya lahir tidak bisa memilih saya lahir dari rahim siapa. Dari rahim ibu siapa saya nggak bisa memilih. Itulah takdir Tuhan yang harus saya syukuri. Saya lahir dari keluarga yang alhamdulillah ya pas-pasan lah. Jadi bapak saya itu anggota ya, anggota TNI, TANI maksudnya, TANI ya. Dari anggota TANI dan ya kehidupannya seperti seperti itu aja dan saya tidak bisa hanya menggantungkan dari kedua orang tua saya. Saya punya prinsip, sebenarnya ketika saya belum mampu memberikan sesuatu ke orang tua, setidaknya saya tidak mau merepoti mereka. Itu yang selalu saya pegang. Nah, bagaimana saya pengen kuliah, orang tua saya tidak pernah mendukung saya. Tidak artinya dia tidak pernah menyuruh saya untuk lanjut ke sekolah formal, tidak pernah menyuruh saya untuk sekolah, tidak. Dia hanya berpikir, ayo Soem kamu ngaji gitu, ngaji. Yang penting ngaji gitu. Kalau orang tua yang penting ngaji. Nah, sekolah itu adalah inisiatif saya sendiri. Saya pengen sekolah, saya pengen kuliah. Karena saya melihat di lingkungan saya masih jarang orang yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata SMP, SD, ya SMA juga ada. Jadi kalau yang kuliah hanya bisa dihitung dengan jari. Seperti itu. Itu motivasi saya untuk kuliah. Dan tentunya biayanya itu kan butuh biaya ketika kuliah. Oh iya, satu lagi saya punya pesan buat teman-teman. Ada yang banyak bilang bahwa kuliah itu mahal. Kuliah itu mahal, mahal. Nah, betul kuliah itu mahal. Tapi di UIN Sunan Kalijaga waktu itu, karena saya belum UKT ya, di sana sangat murah. Satu semester itu hanya 900.000 untuk jurusan teknik industri. Fakultas Sains dan Teknologi itu hanya 900.000. Bisa dibayangkan satu bulan berarti saya membayar SPP 150. Itu sama dengan SMA saya. Jadi kalau dibilang kuliah mahal, itu benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Ada kampus-kampus yang menawarkan biaya yang murah. Kalau sekarang ada UKT tentu bisa lebih murah, ada yang bisa bayarnya 0 rupiah. Modalnya adalah kemauan. Nah, tadi saya udah modal kemauan tapi tidak bisa hanya kemauan saja. Saya harus bekerja. Saya bekerja waktu itu apa ya? Saya mikir-mikir saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya tenaga. Akhirnya saya bekerja sebagai kuli bangunan di setiap akhir semester. Nah, benar. Ini ada yang bilang kalau swasta mahal, benar. Yang mahal. Jadi yang swasta ini harus giat belajar, cepat lulus. Ya, biar tidak terlalu terbebani membayar biaya kuliah. Gitu aman. Jadi saya setiap semester waktu itu selalu bekerja sebagai kuli bangunan, ikut orang bangun rumah, bangun ruko, bangun hotel. Saya ikut. Waktu itu gajinya sekitar 70.000 satu hari. Saya ingat betul waktu Hmm. itu. Waktu itu ada yang waktu bulan puasa, saya tetap bekerja, mendapatkan uang yang segitu satu bulan hanya sekitar 1.500.000 itu sangat berkenang sih, sangat berkenang sekali. Pengalaman yang sangat asik bagi saya dan saya merasa apa ya itu sebuah penghargaan bagi saya karena saya mampu melalui semua ini. Mungkin menurut orang biasa-biasa saja, tapi saya bisa lulus kuliah kemudian dengan IPK 3 itu bagi saya sudah cum laude dengan otak saya yang standar seperti ini udah saya rasa udah spesial gitu. Ama masih di situ atau udah tidur mah? Masih, tapi kan aku mau mendengarkan kisah inspiratif.
Oh, soalnya gambarnya nggak kelihatan lagi, gambarnya muter-muter doang kamu. Hmm, enggak tidur. Kak Soim, masih Oh, nyambung? ya Masih saya nyambung? lanjutkan apa ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Oh iya, jadi waktu itu saya setiap akhir semester saya bekerja sebagai kuli bangunan. Selama 3 semester berpindah-pindah tempat, dimarahin orang, ya biasa ikut sama orang kuli bangunan ngaduk semen, bawain ini namanya ladan itu. Ya asik sih, asik, asik. Kemudian ada suatu saat ada orang yang bilang kepada saya, Mas, kamu tuh ganteng, Mas. Kok mau jadi kuli bangunan gitu. Hmm. Kemudian saya kaget, ada orang yang bilang ganteng ke saya gitu kan. Setelah merenung itu benar juga ternyata gitu kan. Sedikit benar gitu. Oh iya, saya agak ganteng sedikit sih, tapi nggak masalah gitu. Setelah itu kemudian saya berpikir, oh kalau saya kuli bangunan terus kayaknya harus cari sesuatu yang beda ini. Kemudian saya bekerja di supermarket. Tahu Pamela Swalayan kamu, Mas? Tahu. Tahu. Ya, saya bekerja part-time di sana waktu itu. Jadi sana selalu buka part-timean ketika waktu bulan Ramadan. Ramadan tiba, Nanti. tiba-tiba Ramadan. Gitu kan lagunya. Jadi ketika Hmm. ada memori yang teringat di otak saya, oh saya pernah part-time di Pamela Swalayan. Pernah juga saya kerja di Carrefour sebagai kasir, kemudian pindah ke CS. Sampai saya gimana caranya yang penting saya tuh bisa dapat uang untuk biaya hidup saya, bantu meringankan beban orang tua. Gitu. Mulai dari MC, MC yang disegani, yang dikasih sego, sampai ke pelosok-pelosok gunung itu pernah saya MC waktu itu TV TVS apa motor TVS MC, kemudian sampai juga jadi ekstras ekstras tuh yang cameo yang jalan-jalan ketika di film-film, jadi figuran juga pernah figuran. Saya bukan pengen jadi artis, bukan, saya cuma pengen makan gratis, makan nasi kotak gratis, kemudian dikasih uang. Kalau ekstras figuran dikasih uang 100.000 waktu itu setiap hari. Nah itu, jadi saya kuliah nggak hanya sekedar kuliah, jadi saya ngerasain di luar bangku kuliah tuh malah justru ilmu yang saya dapatkan lebih banyak. Yang akhirnya itu tuh membangun karakter saya. Oh harus hidup tuh harus nggak selamanya, hidup tuh nggak selamanya indah kok. Hidup tuh kadang ada saatnya sedih, ada saatnya bahagia. Life is temporary. Ya mungkin ketika saat ini kita sedih, someday kita ya, mungkin yang sekarang sedang tertawa terbahak-bahak, mungkin suatu saat kita juga bisa saja sedih atau kecewa. Nah itulah kehidupan. Begitu Mas. Gimana? Cukup Nah, inspiratif atau Mas biasa Soim, biasa saja? Saya harap sih saja. Gimana Mas? inspiratif.